Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kumpulnya kita merayakan Maulid Nabi adalah salah satu bukti kita di dalam rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah sah iman seseorang kecuali kalau menancap di hatinya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Saudara, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Ay la yu'minu imanan kamilan, tidak sempurna iman kalian kecuali kalian mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada anaknya, istrinya, sanak familinya, keluarganya. Sayyidina Umar ibn Khattab dan Rasulullah mengatakan demikian. Sayyidina Umar mengatakan, saudara, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambi. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun ya Rasulullah, kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Aku masih lebih cinta diriku daripada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah dengan Sayyidina Umar mengatakan demikian. Rasulullah jawab lagi, saudara, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi. Kalau kau cinta aku melebihi cintamu kepada anakmu, cintamu kepada istrimu, cintamu kepada keluargamu, la yu'minu ahadukum, tidak sah iman kalian sampai mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Saudara, timbul tanda tanya, Habib, apa mungkin seseorang cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarga sendiri? Ini orang tua, Habib, orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, ibu 9 bulan mengandung antara hidup dan mati melahirkan, saudara. Apa mungkin, Habib, seseorang cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri? Tak mungkin rasa-rasanya, Habib. Saudara, kata siapa? Tak mungkin. Sudah ada buktinya dari para sahabat, diriwayatkan oleh Abu Ishaq, saudara, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, la islamu Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, andai kata paman Nabi yang namanya Abu Thalib, Nabi punya paman yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi yang ngurus Nabi setelah kakek Nabi wafat, saudara. Ulama beda pendapat di akhir hayat Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam atau tidak Islam. Banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Abu Thalib meninggal tidak dalam keadaan Muslim. Tapi banyak juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan habaib, yang mengatakan paman Nabi Abu Thalib meninggal dalam keadaan Muslim. Khususnya ada seorang ulama besar yang namanya Syekh Sayyid Ahmad Zini Dahlan. Beliau nulis kitab yang judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Kesimpulan dari kitab beliau, ternyata paman Nabi Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Tapi pada saat itu, saudara, paman Nabi Abu Thalib belum masuk Islam. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la islamu Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Andai kata paman Nabi Abu Thalib masuk Islam, lebih aku cintai
daripada bapakku sendiri yang masuk Islam, saudara. Bapaknya sendiri, saudara. Tidak apa-apa bapakku belum masuk Islam. Yang penting Abu Thalib belum masuk Islam. Kenapa? Karena Islamnya Abu Thalib lebih menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai di situ Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada paman Nabi Abbas. Pada saat itu paman Nabi Abbas belum masuk Islam, saudara. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, lain aslam ya Abbas, ahabbu ilayya min Islam ya Abi Khattab. Hai Abbas, andai kata engkau masuk Islam, lebih membuatku senang, lebih membuatku gembira daripada ayahku sendiri Khattab yang masuk Islam, saudara. Kenapa? Karena kalau Abbas masuk Islam, lebih menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebih mencintai Rasulullah daripada ayahnya sendiri, saudara. Apa yang membuat Rasulullah gembira, lebih mereka dahulukan daripada apa yang membuat ayah mereka gembira, saudara. Alhamdulillah. Oke lah, saya tadi pagi baru mendarat dari Saudi Arabia. Pertama kali ceramah di sini, kota Bambu. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa berangkat umroh. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan tiap tahun bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin. Oke lah Habib. Tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebih cinta Rasulullah daripada bapaknya sendiri. Tapi itu bapak masih masuk akal. Kalau orang tua ke anak, Beb, masa iya ada orang lebih cinta Rasulullah dari anaknya sendiri? Ini anak buah hati. Jom kita timbang-timbang yang kita besar. Anak sakit kita lebih sakit, saudara. Anak menderita kita lebih menderita. Anak penangis hati kita ikut pedih, saudara. Apa iya, Habib? Seseorang lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya sendiri, saudara. Ibadah Allah, siapa bilang tidak bisa? Lagi-lagi ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, saudara, pernah terjadi perang Uhud di zaman Nabi. Ada satu ibu, satu perempuan, bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya, tiga-tiganya ikut perang Uhud, saudara. Singkat cerita, perang Uhud berkecamuk. Selesai perang ini, ibu dapat kabar suaminya, bapaknya, anak laki-lakinya, tiga-tiganya syahid, meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab yang jujur, ibu-ibu zaman sekarang dapat kabar sekaligus bapak, suami, anak meninggal, kira-kira pingsan apa enggak? Kalau orang berkabar itu kelengar rasanya. Betul. Bapak, suami, anak meninggal sekaligus. Wah, kalau ibu-ibu zaman sekarang kiamat, sudah. Laki aja udah kiamat. Anak aja luar biasa sedihnya. Ini bapak, suami, anak meninggal tiga-tiganya, sudah. Akhirnya ini perempuan begitu dapat kabar bapak, suami, anaknya meninggal, apa dia katakan? Saya nggak peduli anak saya meninggal. Saya nggak peduli suami saya syahid. Saya nggak peduli bapak saya syahid. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Waktu itu orang munafik bikin isu Rasulullah meninggal, saudara. Dia nggak peduli anak meninggal pada rahmat, suami orang tua meninggal, saya nggak ada urusan. Yang saya pengen tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Akhirnya pada saat itu, saudara, para sahabat menenangkan ibu tadi. Ibu gak perlu khawatir. Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Rasulullah ini ibu pak, kata Rasulullah dalam keadaan baik. Dia belum tenang, belum lihat langsung Rasulullah. Apa dia katakan? Arini anzur ilaih. Coba bawa aku kepada Rasulullah, sehingga aku bisa menyaksikan langsung Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Ketika dia dibawa kepada Rasulullah dan dia lihat langsung Rasulullah dalam keadaan baik, apa jawab ibu tadi? Ibadah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'da ajalin. Ya Rasulullah, setiap musibah yang aku rasakan
baik saja ya Rasulullah. Anakku meninggal kecil, suamiku meninggal kecil, orang tuaku meninggal kecil, yang penting kau baik ya Rasulullah. Saudara, ini ibu lebih sayang Rasulullah daripada anaknya, suaminya, dan orang tuanya. Ibadah Allah, hada huwa imanul kamil. Ini adalah hakikat iman yang sempurna, karena kecintaan yang sempurna kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira orang pada babuk sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini kipas baik, panas, jangan-jangan ada kecebong yang berpikir panas. Ya kan sedikit kalau lihat kita. Insya Allah kita tembok bersih dari kecebong. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Sampai di situ ada lagi yang mengatakan habis oke lah orang tua ke anak, anak orang tua. Tapi kepada diri sendiri apa iya? Seseorang lebih cinta Rasulullah daripada dirinya sendiri. Diri kita kita sakit kita yang merasa, kita lapar kita yang merasa, kita luka kita yang pedih. Apa iya seseorang lebih cinta Rasulullah daripada dirinya sendiri? Nggak mungkin, saudara. Kata siapa tidak mungkin? Lagi-lagi sudah dibuktikan oleh para sahabat. Allah. Dulu ada sahabat yang namanya Zaid bin Dathina. Ini cerita diriwayatkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Qadhi Iyad Al-Maliki. Saudara, ada sahabat yang namanya Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina pengen dibawa sama Abu Sufyan keluar kota Madinah. Tapi dibawanya bukan buat jalan-jalan, saudara. Dibawanya untuk dipancung, untuk dieksekusi, untuk dipenggal kepalanya. Ibadah. Ketika sampai di luar kota Madinah, pada saat itu Zaid bin Dathina ditawarkan, wahai Zaid, kau ini sebentar lagi mau mati. Umurmu tinggal sebentar, kau akan kami mancung, akan kami habisi. Wahai Zaid, atuhibbu an yakuna Muhammadan indana makana kana yudrabu unuquhu wa anta jalisun baina ahli. Hei Zaid, kira-kira bagaimana kau mau apa kagak? Kalau saat ini posisimu kami tukar dengan Muhammad, kau bisa tenang duduk di tengah keluargamu, senang dengan mereka, hidup bahagia. Tapi Muhammad kami pancung, kami penggal, kepalanya menggantikanmu, saudara. Ini Zaid bin Dathina ditawarkan seperti ini dalam keadaan kritis, hampir dibunuh, hampir dipancung kepalanya. Ibadah. Mendengar tawaran demikian, apa jawaban Zaid bin Dathina? Wallahi ma uhibbu an yakuna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauqatun wa ana jalisun baina ahli. Apa kata Zaid bin Dathina, saudara? Demi Allah, jangankan Rasulullah menggantikan posisiku. Andai kata Rasulullah duduk di rumahnya, Rasulullah tertusuk duri, demi Allah, aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri. Lebih baik aku mati daripada Rasulullah yang sakit, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara luar biasa para sahabat. Mereka nggak peduli, lebih baik Rasulullah, lebih baik saya mati daripada Rasulullah tertusuk duri. Nggak peduli, lebih cinta Rasulullah dari dirinya sendiri, saudara. Makanya nggak heran kalau kita buka kitab-kitab sirah, kita buka kitab-kitab sejarah, berapa banyak hikayat-hikayat dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya kecintaan Rasulullah jauh lebih tinggi daripada kecintaan para sahabat, lebih tinggi kecintaan mereka kepada Rasulullah daripada diri mereka sendiri, saudara. Mereka korbankan apapun, harta dikorbankan, jiwa dikorbankan, keluarga dikorbankan, bahkan nyawa dikorbankan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau sampai bisa seperti itu, Habib? Sampai rela mengorbankan segalanya, rela mengorbankan harta, jiwa, semua yang dimiliki. Kenapa sampai seperti itu, saudara? Karena mereka para sahabat Rasulullah imannya sempurna. Mereka yakin sepenuhnya tentang Rasulullah yang surkum itu dijamakan. Manakala kita bela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan kepada kita, saudara. Enggak ada istilah kalah buat mujahid. Apapun yang dihadapi oleh mujahid pada hakikatnya menang, saudara. Lukanya seorang mujahid adalah menang, ibadah Allah. Habisnya harta dalam bela agama
menang pada hakikatnya ibadah Allah. Bahkan andai kata saudara nyawa harus layang, putus harus leher, harus putus saudara, karena Allah dalam peluang agama Allah tidak ada istilah kalah bagi mujahid dalam kalah apapun, selalu menang dunia akhirat saudara. Para ahlul bait, para ulama, apapun akan mereka lakukan untuk bela agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib saudara, bukan cuma sekarang habaib bela agama Allah. Dari zaman dulu, datuk-datuknya habaib pun sudah terbiasa mati dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah, khalifah yang keempat, saudara, ayah dari Hasan dan Husain, suami dari Fatimah dan Zahra, kakek dari para habaib, babu Madinatul Ilm, pintu daripada kota ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dalam keadaan dibunuh, saudara. Meninggal dalam keadaan dibunuh pada saat subuh, dibunuh, saudara. Apa kesalahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai beliau meninggal dalam keadaan dibunuh? Apakah beliau perampok? Apakah beliau penjahat? Apakah beliau mengambil uang rakyat? Apakah beliau merampok uang masyarakat saudara kali Allah? Tidak. Kesalahan beliau sampai dibunuh karena beliau tidak pernah mundur dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, kakak daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib.